Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Satria Dharma Pratnyana dengan nomor ujian 101 dari kelas 12 IPA 4. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa untuk presentasi video saya seperti ini karena ada sesuatu hal di laptop saya tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut saja. Jadi saya di sini akan membahas distribusi binomial. Ada dua topik yang kita bahas kali ini, yaitu topik utama. Untuk topik pertama itu adalah variabel acak binomial, dan untuk yang kedua itu adalah distribusi binomial. Maaf, saya agak batuk. Jadi kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu variabel acak binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan sebanyak berulang-ulang kali atau n kali, berarti bisa 1, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan bisa lebih lah. Dan untuk yang kedua, setiap kali percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil, yaitu kemungkinan hasil yang benar atau salah. Dan yang ketiga, itu ada kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan yang sama. Yang keempat itu adalah hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lain. Yang artinya dalam percobaan nomor 4 ini artinya saling independen. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lanjutkan dengan contoh soal. Di sini saya sudah mengkaji contoh soalnya, yaitu kita langsung mengajarkan contoh soalnya saja. Hamnas mengerjakan 6 soal matematika. Variabel acak X menyatakan banyak soal yang dikerjakan dengan benar. Hasil yang memungkinkan untuk X adalah, jadi untuk pembahasannya saya sudah kaji di sini. Sebelum saya buat video ini saya sudah kaji untuk pembahasannya supaya lebih gampang saya jelaskan. Jadi dari 6 soal yang Hamnas kerjakan, maka banyak soal yang dikerjakan dengan benar bisa saja salah semua, atau benar 0, atau bisa saja benar 1, benar 2, benar 3, atau benar 4, atau benar 5, atau bahkan benar semua, yaitu 6. Wah, pinter kalau Amsan bisa benar 6 ya. Jadi untuk X sama dengan banyak soal yang dikerjakan dengan benar adalah X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi begitu. Oke, kita lanjut aja untuk ke poin yang kedua, yaitu distribusi peluang binomial. Dalam distribusi peluang binomial ini kita akan membahas dua poin, yaitu fungsi distribusi binomial dan fungsi distribusi binomial kumulatif. Yang pertama kita bahas fungsi distribusi binomial. Lanjut. Fungsi distribusi binomial, misalnya P sama dengan peluang sukses dan Q sama dengan peluang gagal, sama seperti tadi ya. Maka berlaku sebagai berikut: P tambah Q sama dengan 1 atau 1 dikurangi P. Baik, kita lanjut. Untuk rumusnya itu Fx seperti ini ya. X sama dengan B dalam kurung X N P sama dengan kombinasi N, X P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Supaya nggak bingung dengan rumus ini, mari kita lanjut aja ke soal, pasti akan mudah dimengerti.
Contoh soalnya, peluang mana ya? Peluang mendapatkan angka 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu. Jadi seperti biasa dari tadi saya sudah membuat pembahasannya. Jadi N banyaknya kesempatan dalam dalam melemparkan 3 kali pelemparan dadu, dapatkan N. Untuk 1 berarti peluang mendapatkan angka 1 kali. P, untuk cari P kita cari peluang rasanya dulu, yaitu 1,6, 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3, 5 tambah 2, 6 tambah 1. Jadi kita dapatkan 6. Jadi 1/6. Q sama dengan 1/P dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Untuk kita langsung saja masukkan ke rumus, jadi sama dengan 3C1 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 2. Jadi hasilnya 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1/6 dikali 25 per 36 sama dengan 25 per 72. Oke, kita lanjut. Fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalnya X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan rumus seperti ini ya. Supaya nggak bingung, kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soalnya, Agus melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Agus mencetak banyak 1 gol. Jadi pembahasannya seperti biasa, saya sudah buat. Paling banyak 1 gol artinya itu mencetak 1 atau 0 gol. Untuk M berarti ini kesempatan yang dapatkan oleh Agus. Ini X-nya itu satu golnya dulu kita hitung. Untuk P 4/5. Untuk Q-nya itu tinggal P dikurangi 1 dikurangi P saja. Terus kita langsung masuk ke rumus. 3 kombinasi C dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 3 dikali 1 berarti 1/5 pangkat 2. Jadi hasilnya 3 dikali 4/5 dikali 1/25. Hasilnya saya dapatkan itu 12/25, 125. Untuk nolnya kita bahas X0. Untuk F0 sama dengan 3 kombinasi 0 dikali 4/5 pangkat 0 dikali 1/5 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1/25. Jadi hasilnya saya dapatkan 1/125. Jadi sini saya sedikit keliruan. Ini 1 dikali 1 dikali 1/125, bukan 11/125. Peluang Agus mencetak paling banyak 1 gol adalah sama dengan 12/125 ditambah 1/125 sama dengan 13,125. Oke, kita sudah selesai menyelesaikan tentang distribusi binomial. Ini dokumentasi saya dalam mengerjakan PPT ini. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.